Si kalimatnya sama tapi proposisinya beda. Hi everyone, welcome back to English Side. Hari ini kita akan belajar 3 konsep dasar yang penting banget dalam semantics dan pragmatics. Ada sentence, utterance, dan preposition. Yuk kita bahas. Pertama, kita mulai dari sentence. Sentence atau kalimat itu adalah rangkaian kata yang terbentuk dengan aturan grammar. Ingat ya, grammar. Sentence bersifat abstrak. Artinya dia adalah bagian dari sistem bahasa, tapi tidak tergantung siapa yang bicara atau kapan diucapkan. Dan sentence dipelajari di semantics. Coba kita cek kalimat-kalimat berikut. Kalimat di contoh A itu adalah kalimat, karena benar secara grammar. Kita baca bareng-bareng ya. China suffered a lot during Mao's Cultural Revolution. Tapi kalau yang B dan kata-katanya diacak seperti ini, China a lot during Mao's Cultural Revolution suffered, itu bukan kalimat yang benar. Karena kalimat itu harus grammatically well formed. Selanjutnya ada sentence meaning. Sentence meaning ini berarti makna dari kalimat secara abstrak. Jadi maknanya nggak tergantung siapa yang ngomong, kapan, atau di mana. Dan analisisnya masuk ke ranah semantik. Sekarang kita masuk ke utterance. Kalau sentence itu abstrak atau tanpa dipengaruhi konteks. Nah, utterance itu nyata karena utterance adalah kalimat atau kata yang diucapkan atau ditulis seseorang dalam konteks tertentu. Misalnya, saat kamu bilang hello ke seseorang, itu adalah utterance. Kajian ini ada di ranah pragmatics. Contoh utterance. Hello, a cappuccino please. Dan ada juga contoh yang tadi yaitu China suffered a lot during Mao's Cultural Revolution. Bahkan kutipan panjang dari Francis Bacon juga termasuk utterance karena digunakan dalam konteks tertentu. Jadi, yang membedakan utterance dari sentence adalah konteks dan pemakainya. Kita lanjut ke utterance meaning. Oke, makna dalam utterance disebut juga speaker meaning, yaitu apa yang ingin disampaikan oleh penutur. Makna ini tidak bisa lepas dari situasi, tujuan, dan hubungan sosial antar penutur dan lawan bicara. Dan inilah yang menjadi fokus utama dari pragmatik. Jadi perbedaannya jelas ya, sentence dipelajari dalam semantik, bentuknya abstrak dan tanpa konteks. Sedangkan utterance dipelajari dalam pragmatik dan selalu hadir dalam konteks nyata. Lanjut ke konsep ketiga yaitu proposition. Proposition adalah makna inti yang disampaikan oleh sebuah kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan ketika digunakan untuk menyatakan sesuatu. Kalimat tersebut bisa digunakan untuk mengklaim sesuatu itu benar atau salah tentang dunia nyata. Misal ada yang ngomong panjang lebar ataupun tulisan yang sangat panjang juga dan kita menarik kesimpulannya, dan kesimpulan itu adalah proposition. Atau sederhananya adalah kalimat menyampaikan pernyataan dan proposition adalah isi pernyataannya. Oh iya, proposition ini dipelajari baik di semantik dan juga di pragmatik. Biar lebih kebayang, kita coba cek contoh kalimatnya. Yang A ini ada Liszt adored Chopin. Dan yang B, Chopin was adored by Liszt. Kelihatannya beda, tapi sebenarnya menyampaikan informasi yang sama. Karena inti pesannya adalah Liszt adored Chopin. Itulah proposisinya. Ada juga yang dinamakan dengan propositional content. Nah, ini adalah bagian dari makna kalimat yang bisa diringkas jadi proposisi. Bahkan bentuk kalimat yang beda seperti aktif, pasif, atau pertanyaan bisa punya proposisi yang sama. Barusan kan ngobrolin pertanyaan. Nah, coba lihat contohnya. Pertanyaannya, did Liszt adore Chopin? Punya proposisi yang sama dengan kalimat aktif atau pasif tadi. Tapi bedanya kalau kalimat aktif atau pasif tadi menyatakan atau asserting. Kalau pertanyaan ini justru mempertanyakan, questioning kebenarannya. Ternyata proposisi juga bisa lintas bahasa. Ada contohnya. Nah, ini ada 3 bahasa. Ada Mandarin, Inggris, dan juga Italia. Tapi mohon maaf, karena saya kurang tahu cara pengucapan dalam Mandarin dan Italia, mohon maaf jika ada kesalahan. Contoh kalimatnya adalah ciel yule. Lalu dalam bahasa Inggris, it is raining. Dan dalam bahasa Italia ada POV atau POV. Tapi bukan point of view ya teman-teman. Bagi yang tahu boleh nanti di kolom komentar dikoreksi pengucapannya. Dari ketiga bahasa itu ternyata proposisinya sama, yaitu artinya it is raining. But wait, hati-hati ya.
Satu kalimat bisa punya preposisi berbeda tergantung siapa yang ngomong dan konteksnya. Contohnya, my uncle fell victim to Alzheimer's disease. Ini ada dua orang, ada Mary dan juga Henry. Kalau Mary yang ngomong, itu tentang pamannya yaitu Uncle John. Tapi kalau Henry yang ngomong, itu tentang pamannya yaitu Uncle Albert. Kalimatnya sama tapi preposisinya beda. Teman-teman, sekarang coba lihat diagram ini. Diagram ini menggambarkan hubungan antara preposition, sentence, dan utterance berdasarkan tingkat keabstrakannya. Coba lihat, di bagian paling atas ada preposition. Ini adalah bentuk yang paling abstrak. Artinya dia nggak terikat bentuk kalimat tertentu atau siapa yang ngomong. Dan preposition hanya berisi makna inti atau isi pesan. Misalnya yang kalimat tadi yaitu list adored Chopin. Kita lanjut ke bagian tengah yaitu ada sentence. Kalimat yang dibentuk sesuai aturan grammar. Sentence ini sudah lebih konkret daripada preposition, tapi masih belum terikat konteks atau siapa yang mengucapkannya. Coba kita cek yang paling bawah ada utterance. Ini adalah bentuk yang paling nyata dan paling terikat konteks. Utterance adalah kalimat atau frasa yang benar-benar diucapkan atau ditulis oleh penutur tertentu di waktu dan tempat tertentu. Jadi, secara garis besar, urutan keabstrakannya adalah preposition, sentence, dan utterance. Sekarang kita coba cek arah panah yang paling ujung. Semakin ke bawah, makna makin terikat konteks. Makin dekat dengan kehidupan nyata. Itu dia 3 konsep dasar yaitu sentence, utterance, dan preposition. Udah paham kan bedanya? Di video berikutnya kita bakal bahas topik yang gak kalah penting yaitu konteks dalam pragmatics. Jangan lupa klik loncengnya agar gak ketinggalan materi seru berikutnya.